Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah berkunjung di channel saya. Saya doakan teman-teman semoga hari ini dan seterusnya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Panjang umur, sehat selalu, dan dimudahkan segala urusannya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas masalah pinjaman online atau pinjol ya teman-teman. Saya akan memberikan petunjuk bagi yang sudah terlanjur pinjam ke online dan yang baru mau mendaftarkannya. Semoga dengan video kali ini bisa memberikan solusi bagi teman-teman semua untuk bisa mencermatinya, menganalisa, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share. Bagi teman-teman yang masih kurang jelas atau kurang paham, bisa bertanya di kolom komentar. Yang pertama yang akan saya bahas di sini bagi yang akan mengajukan ya teman-teman, bagi yang mau mengajukan, yang perlu diwaspadai bagi yang mengajukan. Pertama, jangan tergoda penawaran pinjol ilegal melalui SMS atau WA yang menawarkan pinjaman cepat tanpa anggunan. Yang kedua, cek legalitas perusahaan pemberi pinjaman sebelum mengajukan pinjaman. Ketiga, pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan untuk melunasi pinjaman minimal 30% dari gaji kalian. 4. Biasanya perusahaan peminjam akan meminta syarat dokumen asli, yaitu berupa KK, NPWP, slip gaji, dengan disertakan foto selfie menggunakan KTP di aplikasi perusahaan peminjam. Dengan data yang asli kita berikan di aplikasi tersebut akan rentan penyebaran data atau kebocoran data diri kita ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga rentan menimbulkan masalah baru. Bagi debitur yang mengalami gagal bayar atau belum bisa melunasi, biasanya akan diteror dengan penyebaran data di perusahaan tersebut ya teman-teman. Jadi biasanya buat neror nih data kita nih. Jadi ciri-ciri pinjol ilegal ini harus tahu ya teman-teman ciri-cirinya. Biasanya tidak memiliki izin resmi. Yang kedua, identitas pengurus dan alamat kantor tidak jelas. Yang ketiga, pemberian pinjaman sangat mudah. Cukup KTP selfie dan nomor rekening informasi ya teman-teman. Jadi iming-iming itu sangat mudah ya teman-teman, hanya 3 menit. 3 menit itu cair ke rekening kita ya teman-teman. Informasi bunga dan denda tidak jelas ini teman-teman ya. Dendanya itu tidak jelas. Bunga pinjaman tidak ada batasnya. Nih ciri-ciri pinjol ilegal itu nggak ada batasnya ya teman-teman. Jadi bunganya nih setiap hari naik. Jadi bisa bengkak ya teman-teman. Jadi usahakan kalau pinjam harus taat patuh nih. Nih teman-teman, ini saran saya kan.
usahakan bagi teman-teman yang terpaksa mau pinjam online ya, yang terpaksa nih mau pinjam nih sekarang ya, usahakan dengan nomor rekening baru. Jangan menggunakan rekening yang sudah lama atau rekening utama lah ya. Jadi intinya untuk menghindari hal-hal keuangan yang ada di rekening kita ya teman-teman. Takutnya ini jebol, ada puluhan juta masuk baru berapa hari uangnya ludes. Karena dengan data kita itu semua real ya teman-teman, karena itu data asli ya teman-teman. Jadi harus berhati-hati. Hati-hati dengan rekening kita. Nah, bagi teman-teman yang sudah terlanjur terjun bebas di dunia pinjol atau pinjaman online ya, ini yang sudah terlanjur meminjam atau mungkin sedang mengalami masalah gagal bayar, hadapi semua dengan tenang, rileks ya teman-teman semua. Jangan takut dengan namanya teror, jangan takut dengan namanya debt collector yang mendatangi rumah kita ya, atau kita diteror melalui SMS atau WA ya, itu jangan takut ya. Jadi segala-galanya semuanya harus tenang. Bila mana debt collector sudah mendatangi rumah kita dan sudah tatap muka ya teman-teman, usahakan kita tenang. Gak usah dilawan, cukup kita sabar. Kalau kita melawan, bukannya masalah selesai tapi menambah masalah, bisa ruwet dan stres ya teman-teman. Usahakan tenang dan sabar sembari memohon kepada Sang Pencipta agar dimudahkan segala urusannya. Insya Allah ada jalan keluar ya teman-teman. Nah, semoga kita semua terhindar dari yang namanya terlilit utang ya teman-teman. Semoga kita semuanya terhindar ya. Nah, untuk teman-teman semua, menurut kalian, apakah meminjam dana online pinjol dalam keterpurukan keuangan kita itu disebut anugerah atau musibah? Ya teman-teman, jadi anugerah apa musibah dalam keterpurukan keuangan kita ya teman-teman. Jadi tergantung kita menyikapinya. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.